Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nadiroh. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai teks berita. Pernahkah kalian mendengar, menonton, atau membaca suatu informasi yang berkaitan dengan suatu peristiwa? Jika iya, itulah yang disebut dengan teks berita. Lalu apa sih yang dimaksud dengan berita? Berita adalah suatu informasi berupa fakta yang disampaikan oleh seseorang baik melalui media cetak ataupun media elektronik dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Unsur berita. Unsur-unsur berita adalah 5W plus 1H atau bahasa Indonesia biasa disebut dengan adik simbah, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai 5W plus 1H. Yang pertama ada what. What merupakan peristiwa apa yang terjadi. Contohnya, padatnya pelabuhan Merak. Kemudian yang kedua ada who. Siapa yang mengalami peristiwa ini? Contohnya, truk-truk angkut barang non sembako. Kemudian yang ketiga ada where. Di mana peristiwa itu terjadi? Contohnya di pelabuhan penyeberangan Merak. Lalu yang keempat ada when, yaitu kapan peristiwa itu terjadi. Contohnya 10 hari menjelang Lebaran. Kemudian yang kelima ada why. Mengapa peristiwa itu terjadi? Contohnya adanya larangan melintas bagi truk non sembako pada tanggal yang telah ditentukan. Kemudian yang keenam ada how. Bagaimana proses terjadinya peristiwa itu? Contohnya, proses tersebut menyebabkan antrian truk di pintu masuk. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai struktur dan unsur kebahasaan teks berita. Struktur teks berita menggunakan pakem piramida terbalik. Artinya, bagian yang paling atas adalah bagian yang terpenting, hingga bagian yang paling bawah adalah dianggap kurang penting. Yang pertama ada judul berita. Judul berita mencirikan berita apa yang diangkat. Kemudian yang kedua ada teras berita. Teras berita merupakan bagian yang paling penting atau biasa disebut dengan lead atau kepala berita. Bagian ini berisi pokok-pokok 5W plus 1H. Kemudian yang ketiga ada tubuh berita, merupakan bagian yang terpenting karena berisi penjabaran dari pokok-pokok 5W plus 1H. Kemudian yang bagian 4 adalah bagian yang paling akhir adalah ekor berita, merupakan bagian yang kurang penting karena bagian ini dianggap tidak berkaitan langsung dengan judul berita. Yang selanjutnya ada unsur-unsur kebahasaan teks berita. Yang pertama, penggunaan bahasa baku. Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer atau yang bersifat kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Contohnya bahasa baku yaitu wisatawan, masyarakat, kualitas. Kemudian yang kedua, penggunaan kalimat langsung ditandai oleh tanda petik dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber. Contohnya, bantuan sudah ada, tegasnya. Kemudian yang ketiga ada konjungsi bahwa, berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contohnya, Astrid mengatakan bahwa ibunya pingsan karena lelah. Kemudian yang keempat ada kata kerja mental, berkaitan dengan kegiatan dari hasil pemikiran kata-kata
Kata kerja mental. Kata kerja mental berkaitan dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kemudian kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berkesimpulan, dan lain sebagainya. Contohnya, polisi berkesimpulan bahwa korban diculik orang terdekat. Kemudian yang kelima, ada keterangan tempat dan waktu. Penggunaan keterangan tempat dan waktu sebagai konsekuensi perlunya kelengkapan unsur berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contoh sekitar pukul 12:45 WITA. PMI telah sampai di Bandara Ngurah Rai. Kemudian yang keenam, konjungsi temporal. Berkaitan dengan pola penyajian berita yang mengikuti pola kronologis urutan waktu. Konjungsinya antara lain yaitu sejak, setelah, awalnya, akhirnya, dan lain sebagainya. Contohnya, setelah mendapat laporan, polisi kemudian menuju ke TKP.